kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Satgas Damai Kartens menangkap pimpinan organisasi Papua Merdeka di Paniai. Ratusan warga yang mengungsi karena banjir mulai terserang penyakit. Minyak tanah di Merauke langka, warga harus antre lama mendapatkan minyak tanah. ...127 calon haji asal Merauke, Papua Selatan dijadwalkan tanggal 29 Mei akan bertolak ke Tanah Suci melalui embarkasi Makassar. Di Makassar mereka akan menginap di asrama dengan jemaah haji dari daerah lain. Sesuai daftar kuota, sebelumnya jemaah haji asal Merauke berjumlah 128 orang. Namun 1 orang batal berangkat karena tiba-tiba jatuh sakit berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Sesuai aturan Kementerian Agama, jika calon haji yang akan berangkat jatuh sakit dan bersifat permanen, maka bisa digantikan dengan anggota keluarganya. Sebenarnya jamaah haji itu kita punya kuota sebanyak 128 dan menjadi yang batal menjadi 127. Setelah di pemeriksaan kesehatan adalah dari kondisi kesehatan. Terkait mengenai kesehatannya itu adalah terkait lewat medis. Rencananya 100 berapa Pak Haji yang berangkat itu? Untuk yang kuota itu? Untuk Merauke pada tanggal 27 jamaah berangkat sebanyak 127 yang berangkat. Kemudian karena Merauke masuk di kloter 26 gabungan, berarti termasuk juga adalah Kabupaten Bone, Tanah Toraja, Toraja Utara, kemudian Kabupaten Sidrap, Parepare, Makassar, Pangkep, dan Sopeng. Sebelum berangkat menuju embarkasi Makassar, seluruh calon haji asal Merauke akan dilepas resmi oleh Bupati Merauke. Dan setiba di Makassar, tanggal 30 Mei atau sehari kemudian, mereka langsung bertolak ke Jeddah, Arab Saudi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Lapas Merauke saat ini kelebihan narapidana. Untuk mengatasi kondisi ini, lapas memindahkan sebagian warga binaan ke lapas Bovendigul. Selain program transfer, lapas Merauke juga menerapkan program bebas bersyarat yang sudah diatur dalam undang-undang. Pengelola lapas Merauke sudah mengajukan pembebasan bersyarat 4 warga binaan, kemudian menunggu keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka pembebasan bersyarat 4 warga binaan ini, dan tahun ini pun juga kami punya program untuk 2/3 itu SK sudah menunggu. Jadi pengurusan itu tanpa mengeluarkan biaya, gratis. Jadi 2/3 sebelum 2/3 itu SK sudah menunggu warga binaan untuk bebas. Nah ini memang persyaratannya murni atau bersyarat ini? Bebas bersyarat. Bersyarat. Kira-kira kalau bersyarat itu apa konsekuensinya kira-kira ke depan seperti apa? Konsekuensinya satu ya di dalamnya harus berkelakuan baik. Sudah menjalani setengah dan sudah bisa diusulkan. Gitu. Dan mempunyai jaminan keluarga. Oh, jaminan berkeluarga ya. Ini bersyarat ya? Ya. Lapas Merauke kelebihan kapasitas karena juga harus menampung warga binaan dari Kabupaten Mapi dan Asmat serta Bovendigul. Selain itu, lapas Merauke hingga saat ini belum memiliki lapas khusus perempuan dan anak sehingga semakin menambah jumlah warga binaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menggelar Festival Cendrawasih. Festival digelar untuk mempromosikan pariwisata dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
Festival ini melibatkan 37 pelaku usaha UMKM dan 3 kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Festival Cendrawasih akan berlangsung selama 2 hari. UMKM ini kan perannya sangat besar dalam perekonomian kan, perekonomian kita, dan ekonomi kita banyak dibentuk, disumbangkan oleh UMKM. Papua itu punya potensi wisata yang sangat tinggi, ya, menciptakan, mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Jadi diversifikasi perekonomian ya, tidak hanya satu sektor tapi juga berbagai sektor sehingga kita lebih kuat, lebih tahan gitu ya. Kalau satu sektor saja kan ibarat kita punya kaki cuma satu tuh, kalau digoyang dikit akan jatuh. Tapi kalau kita sektor kita banyak, sumber pertumbuhan ekonomi kita banyak, maka kita akan lebih kuat. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun menyambut baik Festival Cendrawasih sehingga dapat memberi manfaat bagi pelaku UMKM dan pelaku pariwisata serta dapat meningkatkan kesadaran pengembangan ekonomi di Papua. Melihat pentingnya menciptakan kesadaran, gelora dan semangat pertumbuhan ekonomi baru, kami mendukung perhelatan Festival Cendrawasih 2024 sebagai wujud nyata sinergi antara stakeholder dan pelaku usaha yang mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi syariah, penguatan digitalisasi, pengembangan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, dan perluasan awareness cinta bangga paham rupiah menjadi sebuah kolaborasi yang harmoni untuk perekonomian yang berkelanjutan. Dukungan sebesar-besarnya perlu kita berikan kepada seluruh pelaku usaha di Papua agar peningkatan ekonomi di Papua terus terjaga dengan baik. Dalam festival ini, Bank Indonesia juga mengedukasi cinta, bangga, paham rupiah untuk menumbuhkan rasa cinta kepada rupiah dengan cara merawat, memperlakukan dengan baik, dan mengetahui ciri-ciri keaslian rupiah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.